Terima kasih, Kak. Punten Winda izin bertanya. Berarti Tobaqot Mufassirin ini tuh cabang ulumul Quran untuk mengkaji mufassirin seperti Arijal al-Hadis dalam kajian ulumul hadis bukan, Kak? Jadi kajiannya tuh sepadan gitu sama Rijal al-Hadis tentang kalau yang Rijal al-Hadis ya tentang muhadis, kalau yang Tobaqot Mufassirin itu tentang mufasir gitu. Terus habis itu pertanyaan yang kedua itu, nah di kalangan sahabat itu yang lebih dijadikan pedoman itu yang mana, sahabat siapa? Terus yang di kalangan tabiin yang lebih dijadikan pedoman itu siapa? Gitu, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Winda, saya ulangi pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama, apakah pembahasan Tobaqot dalam ulumul Quran ini sama dengan pembahasan ilmu Rijal al-Hadis, gitu, yang membahas tentang mufasir dan yang membahas tentang para muhadis. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah yang paling menonjol gitu ya Kak bahasanya, yang paling sering dijadikan apa tadi Kak Winda? Yang pertanyaan keduanya? Pedoman, Kak. Yang paling dijadikan pedoman pada kalangan sahabat dan kalangan tabiin ya. Baik, selanjutnya satu orang penanya lagi, atau mungkin kakak pemakalah atau teman-teman yang lain bisa menjawab, dipersilakan. Kak izin bertanya. Silakan Kak Salsa. Jadi kalau misalnya ini Tobaqot al-Mufassirin ini dijelaskan lagi kan apakah masuk ke dalam satu cabang ilmu sejarah juga atau enggak gitu Kak? Baik, pertanyaannya apakah pembahasan Tobaqot ini termasuk dalam tentang sejarah gitu ya? Iya, cabang ilmu sejarah. Baik, terima kasih Kak Salsa. Oke, baik, mungkin kita tutup dulu sesi pertanyaan. Di sini berarti ada 3 orang penanya dengan jumlah 5 pertanyaan. Pertama, kenapa bisa ada atau lahirnya Tobaqot al-Mufassirin ini? Kemudian pertanyaan kedua, mufasir kontemporer pada zaman sekarang apakah termasuk dalam Tobaqot? Kemudian yang pertanyaan ketiga, pembahasan Tobaqot apakah sama dengan pembahasan ilmu Rijal al-Hadis? Kemudian yang paling menonjol atau yang paling sering yang paling menonjol dari kalangan sahabat dan tabiin. Dan yang pertanyaan kelima, apakah pembahasan Tobaqot al-Mufassirin ini termasuk cabang ilmu sejarah? Baik Kak, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Cindy ya, Audi. Apa sih Silakan Kak Mina. asal mula adanya Tobaqot Mufassirin gitu ya. Nah, Tobaqot itu kan kenapa sih apa sih asal mulanya gitu? Ya karena ada tokoh-tokoh terdahulu gitu. Jadi Tobaqot itu kan berarti lapisan yang ada kaitannya dengan histografi yang berarti kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi. Jadi ya karena ada tokoh-tokoh terdahulu makanya makanya adanya Tobaqot gitu. Nah, maksudnya di sini lapisan itu lapisan generasi, bukan tingkat ketokohannya gitu. Jadi ada beberapa generasi gitu ya. Sedangkan berapa lama lapisan generasi itu ya para sejarawan tidak ada kesepakatan gitu. Ada yang menyatakan 10 tahun, ada menyatakan sebagian lainnya ada yang mengatakan 20 tahun, dan ada juga yang mengatakan 40 tahun gitu. Jadi Tobaqot itu digunakan untuk menghimpun tokoh dalam bidang ilmu tertentu, misalnya ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli sastra, dan lain-lain. Jadinya adanya biografi para ulama terdahulu. Jadi pada mulanya penulisan Tobaqot itu berhubungan dengan kritik hadis, yakni kritik sanad ya. Bermula dari pembahasan orang-orang di sekitar Nabi yang disebut sahabat, kemudian berlanjut kepada generasi sesudahnya yaitu tabiin, tabi'in dan seterusnya. Nah, dari mereka itu ditulis biografinya.
terutama berkaitan dengan ilmu hadis. Kemudian tulisan itu dihimpun menjadi tobaqot gitu. Baik, saya juga langsung menjawab ya, karena ini tadi masih pertanyaan Kak Cindy. Ini pertanyaan kedua Kak Cindy tadi, apakah mufasir kontemporer termasuk dalam tobaqot? Termasuk, Kak, karena kan tadi tobaqot mufasir itu kan juga ada pada masa selanjutnya, masa setelah tabi'in, masa modern. Jadi mufasir kontemporer ini termasuk ke dalam masa modern sekarang gitu, Kak. Jadi tobaqot itu bukan hanya sebatas yang tadi saya sampai di tabi'in aja atau sampai pada tabi'in, tapi kan ini tentang masa-masa para mufasir gitu. Jadi mufasir kontemporer atau mufasir zaman sekarang itu termasuk dalam masa modern zaman sekarang gitu, Kak. Coba dipahami dulu Apa? tobaqot itu apa sih? Biar nggak bingung. Apa tobaqot itu apa? Menurut teman-teman apa yang dipaparkan oleh Aminah sama Uti tadi, tobaqot itu apa sih ya? Ada yang bisa jawab? Itu Tingkatan, kumpulan biografi tokoh, Pak. Gimana? Kumpulan biografi tokoh. Cuman kumpulan biografi saja. Tingkatan, Pak. Tingkatan apanya? Dalam hal apanya? Tingkatan apanya, Mida? Tingkatannya bukan terkait keilmuannya, Pak, tetapi waktu gitu, terkaitnya dengan waktu beliau, Waktu apanya? waktu eksistensi beliau ketika itu menjadi seorang mufasir gitu, Pak. Peran beliau. Nyalain, silakan. Silakan. Apa itu tobaqot? Periodisasi. Periodisasi. Kalau bahasa periodisasi itu marohil. Itu periodisasi marohil. Marhalah itu apa periodisasi. Apa itu tobaqot itu apa? Biar nggak membingungkan. Ini dari tadi saya belum menemukan masih menemukan pertanyaan yang mengindikasikan bahwa nggak paham tuh terkait apa itu tobaqot itu. Tingkatan riwayat bukan, Pak? Tingkatan riwayat. Ada lagi yang Masa yang gimana? Tingkatan mufasir dari zaman sahabat sampai kepada zaman pembaruan. Tingkatan apanya? Tingkatan dari kaitan apanya? Tingkatan dari kualitasnya, dari umurnya, atau dari apanya nih? Masih ngambang ya? Apa tuh apa tobaqot itu? Dari zamannya bukan, Pak? Kalian angkatan tahun berapa? 2001, Pak. 2001. 2001 itu apa? 2001 atau 2020? 2020, Pak. 2020, Pak. 2020. Kalau Bu Ifah itu angkatan tahun berapa itu? Bu Ifah itu angkatan tahun berapa itu? Oh, tobaqot itu angkatan, Pak. Ntar dulu, saya bertanya, Winda. Saya nanya ini. Kurang tahu, Pak. Tapi sama kayak Mas Aida. Masalah. Iya, sama emang satu angkatan dengan apa Bu Roeda, Bu Istiqomah, Bu Mutmainah itu apa satu angkatan semua itu. Iya. Tahu Mbak Isrokot itu angkatan tahun berapa itu? Tahu Isrokot tahu? Nggak tahu juga. Nggak tahu, Pak. Makanya jalan-jalan ke Serama makanya. Nggak kenal apa gimana sih. Bu Halimah itu angkatan tahun berapa itu? Secara simpelnya tobaqot itu angkatan. Ya, secara singkatnya angkatan. Ada angkatan tahun sekian, ada angkatan tahun sekian. Cuman angkatan itu tidak diukur per tahun. Kalau dari aspek jenjang keilmuan tidak diukur dari per tahun dia. Ya, tobaqot itu dihitung dengan siapa dia berguru. Ya, siapa saja yang pernah bertemuan dengan guru itu, maka dia dihitung sebagai satu angkatan. Ya, misalnya seperti Bu Dokter apa misalnya, Bu Dokter Romla misalnya, Ibu Halimah dan sebagainya, itu satu tobaqot itu karena bu guru misalnya sama guru yang ini misalnya. Nah,
wafat setelah guru-guru daripada mereka itu. Nah, yang di bawah itu belajar kepada mereka itu namanya satu tobakot namanya, angkatan, ya. Bahasa gampang angkatan lah, ada angkatan tahun sekian, ada angkatan tahun sekian, ada angkatan tahun sekian. Tapi masalahnya kalau tobakot itu tidak dihitung berdasarkan per tahun, tapi berdasarkan kepada siapa ulama-ulama itu berguru. Contoh misalnya tobakotnya sahabat. Kenapa dia sahabat itu dibangsakan dikelompokkan dalam aspek ilmu pengetahuan itu menjadi satu tingkatan, karena mereka berguru pada Rasul. Ya, sanad ilmunya kepada Rasul. Ya. Tapi kenapa dia dijadikan satu angkatan? Karena mereka belajar kepada sahabat. Baik itu sahabat siapa saja. Abu Bakar kayak Umar bin Khattab kayak atau pada Ubay bin Abbas kayak ataupun pada Zaid bin Thabit kayak atau lain sebagainya, itu satu angkatan. Satu tabaqat, satu jenjang keilmuan, punya sifat yang sama. Ya, tabi'in begitu belajar kepada tabi. Nah, generasi yang lainnya, nah nanti itu yang nanti akan diklasifikasikan. Ada yang mengklasifikasikannya per 100 tahun. Ya, ada yang mengklasifikasikan per 100 tahun. Ada yang mengklasifikasikannya berdasarkan berdasarkan secara lebih global lagi. Ada periode mutaqaddimin, ada periode mutawassitin, ada periode mutaakhirin, ada periode abad modern. Tinggal lihat apa aja tuh. Angkatan modern, angkatan 45, angkatan 81, itu tobakot namanya. Angkatan 49, angkatan tahun 55, ya kan ada para pejuang itu. Angkatan 45, angkatan 49, angkatan 55, angkatan 60 misalnya. Nah, itu dibangsakan sesuai dengan Sesuai dengan marhalahnya masing-masing, tingkatannya masing-masing, periode masing-masing. Nah, itu ya. Jadi jangan lagi bicara ada nggak tobakot itu di abad modern. Ini orang nggak paham. Iya, ada dong. Angkatan abad modern itu selama yang namanya tafsir terus berkembang terus ada, berarti ada dong tobakot ataupun tingkatan ataupun para mufassir yang mereka di abad modern, periode modern, namanya tobakot mufassirin al-ma'asirah. Paham ya? Bisa dipahamin? Oke, jangan lagi bertanya ada nggak di abad modern tobakot ini? Ya. Ini belum mengerti, makanya perlu dikasihkan pemahaman. Ya ada dong, wabah Az-Zuhaili, ada yang memiliki tafsir Al-Manar, ada Muhammad Abdul Rashidido tafsir Al-Marwazi, itu periode modern itu. Belum lagi periode tobaqat mufassirin di abad kontemporer. Ya, kontemporer ya ada Ali As-Sobuni, ya dilihat dari tahun wafatnya. Kalau dia wafatnya di abad ke-1 Hijriah masih di kisaran misalnya di 99 Hijriah misalnya, dia masuk tobakot tahun 100 tahun pertama itu. Kalau wafatnya 199 berarti 100 tahun kedua. Kalau dibangsakan per abad berarti abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam dan sebagainya. Ya, yang wafat di periode di tahun-tahun belakangan ini, misalnya seperti Ali As-Sobuni, dia masuk mufassir abad kontemporer. Ali As-Sobuni yang mempunyai kitab Sofatut Tafasir atau Tafsir Ayatul Ahkam, itu Ali As-Sobuni, itu ulama abad kontemporer. Dia baru wafat kemarin tahun 2021. Baru wafat kemarin Ali As-Sobuni. Ada misalnya Sya'rawi tahun 2000-an juga, kontemporer juga. Sya'rawi termasuk Tabaqat al-Ma'asirah. Tabaqat mufassir dari periode modern dan lain sebagainya. Jadi pahamin ya apa itu tobakot. Dan ilmu tobakot itu bukan hanya berbicara tentang tobakot. Tobakot itu bukan hanya berbicara tentang dalam kerangka ilmu hadis saja.
ilmu hadis saja, bukan hanya bicara hadis saja. Tobaqot itu ya berbicara tentang ya berbagai macam disiplin ilmu. Makanya nanti akan kita temukan ada tobaqot dalam al hadis namanya tobaqotul muhaddisin. Kalau dalam ilmu fikih tobaqotul fuqaha. Kalau dalam masalah syair tobaqotul syu'ara. Ya, kalau dalam ilmu nahwu dan ilmu kebahasaan ya tabaqatul nahwiyin atau tabaqatul lughawiyyin. Ya, kalau dalam mazhabnya tabaqat fikih dalam bila dikategorikan dari mazhabnya per mazhabnya ada tabaqatul syafi'i, ada tabaqatul hanabilah, ada tabaqatul malikiyah, ada tabaqatul hanafiyah dan sebagainya. Nah, dalam kaitan dengan tafsir ada juga ulama-ulama tafsir perangkatan tuh sudah diklasifikasikan dan mereka memiliki keunikan dan karakteristik dalam nafsir Al-Qur'annya. Ya, makanya Tobaqot itu bisa dilihat juga dari periodisasi, makanya ada hubungan antara marahil tafsir tadi yang kita bahas di minggu kemarin dengan pembahasan hari ini sebenarnya. Jadi begitu ya. Ya, silakan lanjutkan. Jadi, Baik, Bapak. Ya, Kak. gimana Yunita? Silakan Yunita. Mengenai Suaranya putus-putus. Iya, maaf ini off cam juga karena kayaknya studio ya. Gak jelas suaranya Yunita. Kamu berada di mana sih? Di Gunung Salak? Enggak, Pak, di Depok. Depok kehilangan sinyal, gimana ceritanya? Apalagi yang di pedalaman sana ya. Depok aja kehilangan sinyal. Ada pulsanya kan? Ada. Ada kuotanya. Perlu saya beliin kuota. Kalau Belum jelas. Kamu pakai apa nih? Pakai HP atau pakai apa ini? Suaranya nggak jelas. Karena wifi-nya Pakai laptop cuma tethering katanya Pak. Nggak ada wifi. Tethering, jangan pakai tethering kalau pakai laptop. Apalagi kartunya yang nggak kuat sinyalnya. Kalau pakai SL ya. Di chat aja Yun. Winda tuh. Chat aja Yun. Kamu bercerita aja di ruangan chat tuh Yun. Nah, gitu. Ya Kak Yuni, mungkin pertanyaannya bisa di chat aja kali ya Kak. Baik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Tadi pertanyaan Kak Winda. Oh, izin menjawab. Silakan menjawab pertanyaan yang mana Kak Yunta? Silakan Kak. Ada 2 pertanyaan Kak Winda, yang pertanyaan pertama atau kedua? Kabar sesuai makalah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau kalangan tabi'innya Kak Yunita? Masa Ali bin Abi Thalib sih? Dari mana kamu dapat itu Ali bin Abi Thalib? Bentar lagi ngetik, baik Kak. Jelas deh. Masih putus-putus Kak Yunita suaranya. Rasyidin iya, tapi kalau dikatakan
dari kalangan sahabat itu nggak bisa, pendapatnya nggak tepat. Kalau kamu katakan tadi kan katakan dari kalangan sahabat kan, lihat seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Makalah bahwa yang paling menonjol dari kalangan sahabat. Nah, kalau ada catatan dari kalangan sahabat bukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu penafsirannya sedikit sekali. Sedikit sekali, nggak banyak. Nah, kalau dari kalangan Khulafaur Rasyidin, oke, Ali bin Abi Thalib boleh. Tapi kalau dari kalangan sahabat, enggak lah, banyak sahabat-sahabat lain yang lebih menonjol daripada Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu sibuk dengan ngurusin masalah politik. Sibuk sekali beliau. Bapak punten, berarti yang lebih dijadikan pedoman itu Ali, walaupun lebih banyak riwayat dari Ibnu Mas'ud, atau gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kalian bagaimana? Yunita, kamu cari sinyal yang bagus dong, jangan terkering. Pakai HP aja, kamu jalan-jalan gitu di kebun-kebun sana biar dapat sinyal, atau naik ke pohon gitu ke atas sana. Silakan. Kakak Pemakala, aku boleh menambahkan nggak? Ini aku dapat dari buku Imam Jalaluddin Asyuyuti. Jadi yang paling terkenal di masa sahabat itu selain khalifah yang 4 itu ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Nah, kalau Ali itu di antara 4 khalifah itu yang paling terkenal gitu. Tapi yang kalau para sahabat itu yang paling menonjol yang tadi yang telah aku baca dari buku Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, sedangkan apa itu kitabnya? Kitabnya apa itu? Kitab Al-Itqan. Yang ulumul Quran. Nah, kemudian dari masa periode tabi'in itu kata Ibnu Taimiyah bahwasanya tuh pada masa tabi'in itu manusia yang paling mengetahui tafsir adalah penduduk Mekah karena mereka adalah murid-murid dari Ibnu Abbas. Nah, siapa aja diantaranya seperti Mujahid, Atta bin Abi Rabah, Ikrimah, Atta bin Abi Rabah, Atta bin Abi Rabah, bukan Atta. Atta itu Atta Halilintar. Itu nggak masuk dari kalangan mufassir. Itu ahlul bid'ah itu kalau itu. Atau bin Abi Rabah, Ikrimah, Rabbah, bukan Rabbah. Rabbah itu kalau bahasa Sumatera itu rebah itu Rabbah. Rabbah. Atau bin Abi Rabah. Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Tawus, dan lain sebagainya. Nah, menurut Al-Fadl bin Maimun, dia tuh berkata kalau bahwasanya di antara yang tadi disebutkan itu yang paling menonjol itu adalah Mujahid. Karena waktu itu beliau mendengar bahwasanya aku mendengar Mujahid berkata, aku mengajukan Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 30 kali. Ini yang aku baca. Mengajukan apa? Mengajukan itu Al-Quran. Maksudnya mengajukan Al-Quran itu apa? Mushafnya itu, Pak. Di situ. Bahasa di situ ardun itu membacakan, mempelajari, membacakan bacaan Al-Qur'annya kepada Ibnu Abbas, mentelakikan, itu ardun namanya, arab namanya. Menyodorkan bacaannya, murojaah, lastoran hafalan maksudnya. Berada di majelisnya Ibnu Abbas, itu arab namanya. Makanya bahasa itu terjemahan itu, bahasa terjemahan itu kadang-kadang tuh bingung kan, mengajukan apa coba? Mengajukan dana bantuan bansos sudah diselewengkan sama RW-nya.
Oke. Silakan yang lain, silakan. Ada pertanyaan apa lagi yang belum kejawab? Nanti saya masuk di 30 menit terakhir nanti baru saya masuk. Maaf Bapak, saya izin menjawab pertanyaannya Winda. Yang pertama, pertanyaan pertama itu, apakah tabaqat mufasir sama dengan ilmu rijal al hadis? Nah, jadi tabaqatul mufassirin itu termasuk bagian dari ilmu rijal al hadis ya. Nah, ilmu rijal al hadis beda lah. Tabaqat mufassirin rijal al hadis beda. Termasuk cabang-cabangnya, Pak? Ya enggak lah. Namanya tabaqat mufassirin, beda tabaqat muhaddisin. Ya. Ilmu tabaqat itu tadi kan sudah saya bahas. Ilmu tabaqat itu bukan hanya dimiliki oleh ilmu hadis. Kalau bicara tabaqat muhaddisin, ya bicara tentang orang-orang berbicara tentang tentang biografi ataupun tingkatan-tingkatan angkatan-angkatan ulama-ulama hadis, mulai Rasul, sahabat, nanti ada di bawahnya. Nah, kalau dalam ilmu hadis lihat, ada namanya Rasul di atasnya, kemudian sahabat, ada sahabat senior, ada sahabat junior. Sahabat itu dibagi dua lagi. Ya, nanti tabi'in, ada tabi'in senior, kibarut tabi'in, ada sigharut tabi'in. Ada angkatan, bahkan itu dibagi lagi, angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat, dan sebagainya. Ada tabi'in, ada sighar, ada angkatan tabi'in itu bahkan dibagi 4. Baru setelahnya itu ya generasi-generasi ulama-ulama hadis belakangan. Itu dari dalam disiplin ilmu hadis. Tapi kalau dalam disiplin ilmu tafsir, ya enggak sampai sedetail itu. Ya, enggak sampai sedetail itulah dalam kajian ilmu hadis, ya, ilmu tafsir. Jadi begitu. Bapak-bapak punten izin masuk, berarti perbedaan tabaqat yang ada di hadis, tabaqat muhadisin sama arijal ahadis itu perbedaan mencoloknya tuh apa, Pak? Kalau beda. Tabaqat itu berbicara secara global. Kalau sudah rijalul hadis itu orang per orangnya, rijalul hadis. Orang per orangnya. Ya, rijalul hadis itu sudah orang per orangnya. Hasan Basri dia bagaimana, tapi kalau tabaqat itu ya cuma bicara tentang gambaran, oh ini angkatan sekian, angkatan sekian. Ya, walaupun memang masih ada garis persinggungan antara rijalul hadis sama tabaqatul hadis. Tabaqatul hadis itu bagian ilmu di atasnya, bagian besarnya, di dalamnya itu ada pembahasan rijalul hadis. Itu ya. Ya, ada sahabat dalam ilmu hadis itu ada sahabat senior, Abu Bakar bin Khattab, Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'id bin Zaid bin Amr, ada Ammar bin Auf, itu sahabat senior tuh. Nanti ada sahabat junior, ya Ammar bin As nanti punya anak Abdullah bin Amr. Ya, nanti Zubair bin Awam nanti punya anak Abdullah bin Zubair. Ya, nanti Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Ada Jabir bin Ubaidillah, ada Anas bin Malik, ada Ibnu Umar, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Zar Al-Ghifari. Itu sahabat-sahabat junior itu. Ya, tabi'in kibarut tabi'in itu ada Nafi, ada Sa'id bin Ibnu Musayyab, ada Ikrimah, Al-Aswad Al-Azdi, Al-Aswad bin Yazid, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Sa'id bin Jubair, ada Urwah bin Zubair, ada Abu Usama An-Nahdi, ada Asy-Sya'bi dan sebagainya. Ada sighar tabi'in, ada Atha bin Abi Rabah, ada Abu Ayyub Al-Maraghi. Ya, atau masih dikategorikan sahabat junior ini. Ada Atha bin Abi Rabah, ada Qatadah, ada Sulaiman bin Mihran, ada Al-Qamah, ada Syu'bah, ada Ali bin Husain. Ya, Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain. Ada Ma'mar bin Rashid, ada Ubaidillah bin Abdullah, ada sighar tabi'in, ya ada Hasan Al-Basri, ada Ibnu Sirin, ada Az-Zuhri, ada Ibnu Juraid, ada Sufyan Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Yahya bin Ma'in, ada Yahya bin Sa'id,
ada Abu Hanifah bin Nu'man, itu siqurut tabi'in itu. Ada Laits bin As-Sa'di, ada atba'ut tabi'in dan sebagainya lah. Dan banyak sekali. Itu dalam ilmu hadis. Tapi kalau dalam ilmu tafsir, dia hanya berbicara tentang tabaqat tafsir aja. Tabaqat apa tingkatan-tingkatan, angkatan-angkatan ulama tafsir dari masa ke masa. Ya tidak sedetail dalam ilmu hadis. Ya tidak sedetail dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu nanti akan berbicara tentang persenan nanti. Makanya ada namanya nanti rijalul hadis namanya. Rijalul hadis. Ataupun ada juga terjemah tarojim, kitab tarojim. Ya, kalau kitab tarojim itu ya biografi para ulama semuanya, para ulama, tidak hanya berbicara tentang hadis, tidak hanya berbicara tentang sirah, tidak hanya berbicara tentang bahkan tokoh-tokoh yang tidak terkenal dalam bidang keilmuan pun masuk juga di situ. Tarojim itu kita ada tarojim. Kita ada tarojim, kita biografi ya, tarojim terjemahan biografi. Oke, silakan lanjutkan. Apa lagi? Baik Pak. Kemudian tadi ini ada pertanyaan dari Salsa, apakah Tobaqot masuk dalam ilmu sejarah? Kemudian yang lain masih ada yang ingin bertanya? Saya langsung ingin menjawab ya Pak dan teman-teman. Pertanyaan Salsa, apakah Tobaqot masuk dalam cabang ilmu sejarah? Tentu masuk ya Kak Sal, karena kalau nggak ada sejarah kita nggak bakal tahu gitu Tobaqot pertama kalangan masa sahabat siapa aja, kalangan tabiin siapa aja, tabiin tentu itu semua kita pelajari dari sejarah gitu. Jadi ya termasuk ke dalam cabang ilmu sejarah. Bagi teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Kak Winda, izin bertanya lagi boleh, punten. Boleh Win, silakan Win. Baik, Winda izin bertanya Kak. Pertama, patokannya tuh gimana sih Kak? Kayak misalnya nih ya, kan kalau di IG aja deh, Winda kan umur 20 tahun tuh, misalkan Kak Eka umur 30 tahun. Tapi kita ikut hitungannya masih satu angkatan tuh, walaupun umur kita beda, walaupun nanti kayak kelahirannya dan kematiannya tuh beda gitu. Nah, kalau yang di Tobaqot Mufassirin tuh kayak gitu juga atau enggak sih Kak? Gitu. Walaupun umurnya beda nih, tapi kayak belajarnya tetap sama gitu. Misalkan yang satunya belajarnya udah tua, yang satunya kayak masih muda, itu tetap satu angkatan kan hitungannya. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa di hadis itu ada arijal hadis, sedangkan kalau di Quran yang lebih konser, yang lebih itu tuh kayak pedoman kita banget, mau sumber hukum kita banget, sumber hukum pertama, tapi justru di Al-Quran tuh cuma ada Tobaqot doang. Di Arijal ada di hadis ada Arijal al-hadis gitu Kak. Itu kenapa? Terima kasih. Baik, berarti pertanyaan Kak Winda ada dua lagi ya. Yang pertama, gimana kalau sudah tua, beda, misalnya ada seorang yang udah tua dengan orang yang muda, tapi belajarnya sama, itu termasuk satu angkatan apa enggak, padahal jarak umurnya jauh. Kemudian yang kedua, kenapa cuman hanya di hadis ada pembahasan rijalul hadis, kenapa tidak ada di tafsir, padahal penafsiran juga sangat sensitif sekali, karena kan ini juga merupakan sumber hukum gitu, jadi nggak bisa sembarangan dong. Kenapa di tafsir nggak ada seperti yang ada di hadis? Mungkin saya langsung jawab pertanyaan pertama ya Kak. Tadi pertanyaannya gini, Kak, kurang lebih gimana kalau seangkatan misalnya atau sama belajar dengan yang muda, itu satu Tobaqot atau enggak? Tentu satu Tobaqot dalam tafsir. Karena kan kata Bapak tadi, kalau Tobaqot itu dihitung dengan siapa dia belajarnya gitu. Semisal sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Abbas kan itu usianya jauh ya, tapi tetap satu Tobaqot gitu, karena mereka sama-sama belajar dari Rasulullah gitu. Jadi bukan berdasarkan usia, oh ini udah tua jadi dia termasuk Tobaqot yang sebelumnya gitu, enggak. Tapi
sesuai yang dijelaskan Bapak tadi, dengan siapa dia berguru gitu. Jadi kalau dengan sama gurunya gitu berarti mereka satu tobakot gitu Kak. Mungkin seperti itu, mungkin ada teman-teman atau Bapak mengoreksi. Bapak izin bertanya, yang tadi yang masalah tobakot itu berarti nggak termasuk cabang dari ilmu rijalul hadis Pak. Soalnya saya baca itu kan ilmu rijalul hadis itu kan terbagi dua macam ilmu yang utama. Yang pertama ilmu tarikh ruwah, yang kedua ilmu jarh wa ta'dil. Nah, dari dua pokok ilmu itu di sini katanya jadi dari dua pokok ilmu hadis yang utama itu ada beberapa lagi ilmu yang mencabang lagi gitu. Nah, ilmu cabang itu antaranya ilmu tabaqatur ruwah sama ilmu ali mu'talif wal mukhtalif. Nah, dari ilmu tabaqatur ruwah itu kan ilmu tabaqatur ruwah kan berarti suatu ilmu yang mengelompokkan para perawi ke dalam suatu angkatan atau generasi tertentu. Berarti kan kalau tabaqatur ruwah itu bisa Apa arti tabaqatur ruwah itu apa artinya? Tabaqatur ruwah itu apa artinya? Tabaqatur ruwah itu apa artinya? Tingkatan para perawi. Ya, perawi. Ini kan apa berbicara tentang tafsir. Jadi begini ya, sengaja memang para ulama itu mengelompokkan dari disiplin ilmu dari disiplin ilmu tafsir ya, ini apa ulama-ulamanya. Dari disiplin kan ada orang itu seperti ini loh. Orang itu ada keahlian masing-masing. Cuman keahlian orang zaman sekarang dengan keahlian orang zaman dahulu itu kalau sekarang tuh lebih spesifik lagi keilmuannya. Ya, kalau ulama-ulama dulu tuh keilmuannya itu bukan hal-hal yang sifatnya sub pembahasan, tapi selain dia membahas mengetahui sub pembahasan, dia memahami cabang besar daripada di atasnya. Bahkan suatu orang ulama itu kadang-kadang dia ahli dalam hadis, ahli dalam tafsir, ahli dalam sejarah dan sebagainya. Nah, dari aspek sejarah ada tabaqatus sirah juga ada. Kayak ada namanya apa? Syiaru A'lamun Nubala itu. Kitab-kitab yang membahas tentang sejarah-sejarah itu sejarah umum. Nah, dalam tafsir begitu juga ada yang namanya apa? Ada yang namanya ulama tafsir dari lintas generasi yang nanti akan dikelompokkan. Ya berbeda lah. Kalau tabaqatur ruwah ya bicara tentang apa? Orang-orang yang tabaqatur ruwah bicara tentang para perawi hadis. Kalau ini bicara tentang orang-orang yang konsen dalam bidang apa? Walaupun ada juga orang-orang yang banyak orang yang kadang dia terlibat dalam tabaqatur ruwah, ada juga terlibat dalam tabaqatul mufassirin. Seperti para sahabat kan, sahabat itu rata-rata masuk Said Ibnu Musayyab dan sebagainya. Itu kan Hasan Al-Basri itu orang-orang yang luar biasa sekali. Mereka tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu. Ya, mufassir juga, dia ahli sejarah juga, ahli hadis juga. Jadi dia kadang masuk di sini, kadang masuk di sini dia dua-dua dia bahkan masuk dalam berbagai macam lintas keilmuan. Lintas ilmuwan. Tadi pertanyaan Winda tadi apa ya? Yang pertama ya, Win. Win, suaranya yang aktif kan? Jangan kumur-kumur sendiri. Iya, bentar, Pak. Tapi tadi udah dijawab sama Kak Uti, Pak. Yang tentang jadi kayak misalnya Winda umur misalnya nih ya, sahabat ada yang umur 20 tahun, ada yang umur 30 tahun. Tapi belajarnya tuh sama ya, satu guru. Jadi ukurannya itu guru. Ukuran itu guru, bukan ukurannya angkatan seperti kalian kan. Misalnya saya pernah belajar, kalian pernah belajar sama apa? Sama Profesor Dr. Rektor kita? Nggak pernah kan? Berarti kalian angkatan di bawah saya. Ya, angkatan apa? Angkatan. Bagi siapa yang pernah belajar dengan Prof. Ibrahim Hussein itu angkatannya beda lagi. Ya, jadi per guru ya, per lintas generasi. Boleh jadi ukurannya nanti per 20 tahun atau per 30 tahun apa dan sebagainya. Atau dia dilihat, makanya pengertian daripada tabaqatur ruwah itu dalam kitab Tabaqatul Mufassirin yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad An-Nadawiyun dalam apanya
dalam cover itu. Yang namakan tabaqat al-qaumul mutasyabihuna fi sifatin minas sifatin. Kelompok-kelompok orang, ya, kelompok orang yang sama dalam sifat, yang memiliki satu sifat dari berbagai macam sifat. Sedangkan secara istilah, at-tabaqatu humul qaumul muta'asyiruna. Tabaqah itulah orang-orang yang sezaman, semasa. Itasyabahu, idza tasyabahu, yang memiliki kesamaan dari aspek umurnya atau dari isnadnya. Jadi ada dua dia. Pertama umur, yang kedua sanadnya. Dia misal seumur, tapi dia sanad keilmuannya misalnya dia didapatkan dari apa? Dari orang sebelumnya, orang setelahnya. Ya, orang setelah, misal seperti sinnun itu bisa semasa, bisa dia seumur. Ya, bisa dia seumur. Misalnya contoh seperti ini. Ada namanya, semalam saya baru ngisi kajian apa nama orangnya. Siapa namanya? Sahabat dari Yaman itu. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sezaman, semasa dengan sahabat-sahabat Rasul yang lain. Ya, tapi kalau dari aspek ketersambungan ilmu, Uwais Al-Qarni itu sanadnya nggak nyambung ke Rasul. Uwais Al-Qarni itu nyambung ke sahabat. Makanya dia, kenapa? Dia nggak pernah ketemu dengan Rasul. Indah, jangan ngobrol itu, Indah. Saya lagi nerangin nih. Malah ngobrol di sana. Bentar Bapak, ada problem. Oke ya lihat contoh Uwais Al-Qarni misalnya. Uwais Al-Qarni itu memang kalau dari aspek umur atau dari aspek masa periodenya, beliau itu seangkatan dengan sahabat lain. Ya, sahabat seangkatan dengan Abu Bakar, yang lain, Umar bin Khattab, dan sebagainya, rata-rata sahabat. Karena dia kenapa? Dia hidup di masa Rasul ada. Tapi kalau dari aspek sanad keilmuan, Uwais Al-Qarni itu nggak masuk dalam kategori sahabat. Kenapa? Nggak pernah ketemu Rasul dan tidak pernah juga bertemu tidak pernah juga nuntut ilmu secara langsung pada Rasul. Nggak pernah. Makanya dia tidak dimasukkan dalam kalangan sahabat. Dia masuknya dari tabaqat tabi'in dia. Nah, jadi persyaratan pertama ya dari aspek disebut dia satu angkatan itu, ya pertama dia mutasyabihuna fi sinni, yang memiliki kesamaan dari aspek umur, misalnya hidupnya bersama semasa. Yang kedua dari aspek isnadnya, ya atau al-akhdhu minal masyayikh, ngambil ilmunya dari guru yang mana? Dari guru seniorkah atau dari guru juniornya? Dari guru junior. Contoh tadi kan yang saya sebutkan tadi, Uwais Al-Qarni semasa dengan sahabat yang lain, dia semasa dengan sahabat. Sahabat ada, Rasul masih ada. Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Rasul, tapi nggak pernah ketemu Rasul, dan dia tidak dimasukkan dalam kategori tabaqat sahabat. Dia masuk dalam kategori tabaqat tabi'in. Jadi begitu. Ya, sama misalnya kalian ada seorang orang tua nih, ya, yang lebih kalian ngambil ilmu misalnya dari siapa? Dari Dr. Munif misalnya. Ya, ini guru senior dosen senior misalnya. Ya, dosen senior. Suatu ketika dosen senior sudah meninggal, datang orang belakang yang semasa dengan kalian. Belajar hampir sama. Dia tidak termasuk dalam kategori tabaqat yang sama dengan kalian. Enggak termasuk. Tapi kalau sama-sama belajar, ya itu satu tabaqat namanya. Sama-sama belajar. Walaupun beda umurnya. Ya, walaupun beda umurnya, walaupun dia tua, tapi dia datang semasa dengan kalian dan belajar dengan guru yang sama, itu satu tabaqat. Gitu ya. Ya, sama nanti angkatan di atas kalian, misalnya angkatan mahasiswa 2016, ya semasa dengan kalian, dia semasa dengan kalian sebenarnya. Tapi dia duluan belajar sama guru yang sama, itu satu tabaqat namanya. Tapi kalau sudah beda gurunya, dia tidak termasuk dalam satu tabaqat. Tadi pertanyaan kedua apa tadi, Binda? Dulu apanya? Kenapa di hadis ada arijal? Kenapa di Quran cuma ada tabaqat doang, nggak ada arijalnya? Saya tanya sekarang. Di hadis itu ada perlu berbagai macam ilmu yang harus menetapkan satu hadis itu layak untuk dipakai. Itu namanya sanad dalam hadis, sanad, dan itu harus disampaikan. Al-Quran itu perlu sanad nggak?
Perlu nggak anak-anak ribet banget apa ketika kita baca Al-Qur'an, an Abi Hurairah Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, kan ribet banget. Al-Qur'an nggak perlu gitu-gituan. Al-Qur'an tuh nggak perlu gitu-gituan. Ya, Al-Qur'an tuh nggak perlu. Makanya apa nuansa berbeda. Kenapa orang-orang terlibat dalam apa dalam tafsir itu nggak ada yang namanya kritik apa. Ada juga sebenarnya kritik apa? Kritik tafsir itu ada juga sebenarnya. Kritik tafsir itu sebuah penafsiran tertentu ada juga. Nah, yang mengkoreksi itu ya ilmu hadis. Nah, makanya itu tadi antara satu disiplin ilmu dengan disiplin lain itu saling terkait sebenarnya. Dan yang ngurusin masalah sanad itu ya hadis. Ya, makanya apa keterkaitan antara tafsir dengan ilmu hadis, ilmu takhrid hadis? Ya, ilmu takhrid hadis itu nanti akan membantu mentakhrid orang-orang yang terlibat dalam sebuah tafsir. Ini ada saling terkait sebenarnya. Cuman dalam tafsir itu nggak ngurusi gitu-gituan. Yang ngurusi siapa nanti? Ya, ilmu hadis, ilmu takhrid tadi, ilmu kritik tadi. Ya, apa tugasnya? Ya, tugasnya nanti mengkoreksi atau meneliti orang-orang yang terlibat dalam tafsirnya, apalagi tafsir bil ma'thur tadi. Ya, tafsir bil ma'thur tadi. Tafsir bil ma'thur yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sumber tafsir itu kan, yang berasal periwayatan. Dilihat dulu orangnya, tafsir riwayatnya bisa diterima atau tidak. Jadi ada juga makanya nanti ada namanya ad-dakhil fi tafsir itu kan, ya, infiltrasi dalam tafsir. Salah satu ad-dakhil dalam tafsir itu atau infiltrasi dalam tafsir, sesuatu yang berasal dari luar dimasukkan dalam tafsir, ya, riwayat-riwayat yang maudhu, riwayat-riwayat riwayat-riwayat yang tidak sahih, riwayat-riwayat yang tidak sahih dalam tafsir itu ya. Nah, cuman pembahasan kita hari ini ulama-ulama tiap-tiap angkatan, bukan pembahasannya mengkritisi orang-orangnya, enggak ya, karena orang-orang yang terlibat yang disampaikan dalam pembahasan Tabaqatul Mufassirin ini orang-orang yang terkenal, orang yang dikenal yang mempunyai keahlian dalam tafsir, dan orang-orang ini orang-orang yang semua orang-orang yang tidak ada orang-orang yang disepakati kredibilitasnya. Contoh dari kalangan sahabat itu kan bukan orang sembarangan semua. Silakan kalian buka dalam kitab Tabaqatul Mufassirin, karya siapa? Karya Ahmad bin Muhammad An-Nadawi tadi. Ini kitabnya. Saya punya kitabnya. Silakan di-download sendiri ya Pak nanti. Ini kitabnya. Tabaqatul Mufassirin Ahmad bin Muhammad Al-Adnawiyah min ulama'i Qurunil Hadil Ashar. Dia termasuk dalam ulama periode ataupun abad ke-11 Hijriah. Kita lihat beliau mengklasifikasikan Tabaqatul Mufassirin itu menjadi menjadi dari abad pertama sampai abad 10 itu masing-masing apa itu beliau kelompokkan. Kalau ada yang mengkelompokkannya secara global, ya, pada masa pertumbuhan itu dibagi 2 atau bagi 3. Pada masa perkembangan itu nanti ada abad mutaakhiri, ada abad mutaqaddimin, ulama abad mutaqaddimin, ulama abad mutawassitin, kemudian ada ulama mutaakhirin, kemudian ulama kontemporer. Ya, ulama kontemporer. Ya, ulama kontemporer. Ya, modern, pertengahan, dan kontemporer. Ya. Di ulama di 100 tahun pertama, lihat, faslun fi dzikril mufassirin min ashabi Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam qabla mi'atil ula. Ya, sebelum 100 tahun pertama, sebelum 100 tahun pertama. Ini ulama-ulama dari kalangan sahabat. Kalangan sahabat itu termasuk Tabaqatus Sahabah yang kalau dilihat dari tahunnya itu sebelum 100 tahun pertama. Di antara siapa? Ulama dari kalangan sahabat itu yang paling utama, dari yang memiliki tingkat pemahaman tafsir yang tertinggi itu Abdullah bin Abbas. Ya, bukan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ibni Amir Rasulullah SAW min ashabihi. Al-habru wal bahru fit tafsir wa kana turjumanul Quran. Dari biografinya udah kelihatan. Ya, al-habru wal bahru fit tafsir. Dia adalah pena dan lautan ilmu dalam tafsir. Bicara tentang tafsir, ya,
ahmiyatu sahabatu minal mufassirin, minal sahabatu fit tafsir, ya Abdul bin Abbas. Ya, dia digelar juga terjemahanul Quran. Ya, apa itu terjemahanul Quran? Yang paham terkait dengan apa pemaknaan Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu kepada Ibnu Abbas rata-rata. Wa qala Adz-Dzahabi, Adz-Dzahabi mengatakan ruwiya annahu lam yakun ala wajhil ardi fi zamani ahadu a'lam minhu. Ya, diriwayatkan bahwa tidak ada satupun orang di atas muka bumi di zamannya yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada Ibnu Abbas. Ini apa? Qara alail mujahid. Ini bagaimana Az-Zahabi memuji habis-habisan Abdullah bin Abbas. Jadi bukan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari kalangan sahabat senior, ya oke, Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi kalau dari kalangan totalitas dipandang dari seluruh sahabat yang ada, Abdullah bin Abbas itu tokoh utamanya. Ya, murid-muridnya Ibnu Abbas luar biasa lagi, ada Mujahid. Makanya kalau kalian baca dalam kitab tafsir At-Tabari, dalam kitab tafsirnya yang bersumber dari Bil Ma'thur itu, rata-rata nama Mujahid pasti ada. Mujahid dapatnya dari mana? Ya dari Ibnu Abbas. Ada Sa'id bin Jubair, ada Al-A'raj, ada Ikrimah. Ada Al-A'raj, ada Ikrimah dan sebagainya. Nomor 2 itu Abdullah bin Mas'ud. Nomor 2 itu Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Tabaqatut Tafsir ini. Ibnu Mas'ud ya, sara min kubara'il ashab wa akhadha al-Qur'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afsha fil khalqi. Ya, kemudian menyebarkannya. Beliau mendapatkan Al-Qur'an langsung dari Rasulullah SAW, kemudian menyebarkannya kepada murid-muridnya. Wa kana hasanul hay'ah. Orangnya mempunyai kebiasaan yang baik sekali, yang indah sekali. Thayyibatur raihah. Ya, mausufan bidzaka, dia cerdas dan pintar sekali. Makanya ketika berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khudil Quran an arba, ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, salah satunya ada Ibnu Mas'ud di dalamnya. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat lain, man sarrau ayyaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' ala qiraati ummi abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Ya, karena muqtadiyan bihi fi ma'anil Quran, dia paham sekali terkait makna Al-Quran. Jadi di antara sahabat itu ada sahabat yang memang mengkhususkan dirinya di bidang di bidang tafsir. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Quraisy Al-Adawi. Ini orang ini rata-rata sahabat-sahabat seni junior semuanya. Ya. Kenapa Ali bin Abi Thalib itu tidak terkenal, padahal ada hadis mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha, yaitu tadi di masa Utsman bin Affan itu, ya Ali itu termasuk ulamanya sahabat, tapi karena Ali bin Abi Thalib itu memiliki pekerjaan yang menyita perhatiannya, ya beliau diwarisin permasalahan internal di kalangan sahabat, di kalangan kaum muslimin, hingga beliau tidak sempat sibuk dengan hal-hal seperti ini, hal-hal yang kaitannya dengan intrik-intrik politik di antara sahabat, sehingga beliau tidak konsen lagi untuk menyebarkan hal yang terkait ilmu ini, ya termasuk dalam tafsir. Tapi kalau kita kerucutkan lagi dari sebat 10 sahabat, ya 10 sahabat, tidak usahlah berbicara tentang khulafatur rasyidin, 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, siapa lagi? Ada Thalha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, tokohnya dari bidang ilmu pengetahuan, dari bidang ulama, dari 10 sahabat tersebut, ya Ali bin Abi Thalib. Itu ulamanya. Tapi kalau dipandang secara keseluruhan, ya Ali bin Abi Thalib ya tidak sempat, ya memang beliau banyak ilmunya, tapi beliau tidak sempat karena sibuk ngurusin intrik politik atau permasalahan di internal umat tadi. Ada Abdullah bin Umar, ya kana aliman wa zahidan mutawari'an wa kamilan fi ma'anil Quran. Orang alim, orang zuhud, orang wara', dan sempurna sekali ketika memahami Al-Quran. Ya,
Ada lagi nanti setelahnya ada Abdullah bin Zubair. Ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam salah satu sahabat yang Rasulullah sampaikan masuk dijanjikan al-mubasysyiratu bil jannah. Ya, termasuk dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kana aliman bil Quran wa ma'anihi wa kana katsiran muslimin salati wa syaja'an nas wa suhibul anf syadidul ba's qutila di Makkah. Ya, ini orang yang alim bil Quran, ya, paham sekali terkait Al-Quran. Ini ulama-ulama atau tabaqatul mufassirin min ashabi Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Ammar bin As, anaknya Ammar bin As. Ammar bin As itu sendiri itu sudah cerdas sekali. Ammar bin As apa? Orang cerdas. Ya, kalian tahu suatu ketika itu Ammar bin As itu pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Umar, ya Amirul Mukminin. Sesungguhnya Mesir itu negara ataupun kota yang kaya raya, tapi nggak kuat, tidak terlalu kuat pertahanannya. Bolehkah aku masuk untuk menaklukkannya? Ya, padahal pada di saat yang bersamaan kaum muslimin itu disibukkan dengan penaklukan kota Persia dan Romawi sebenarnya. Tapi Ammar bin As mengusulkan untuk langsung menaklukkan kota Mesir. Ya, diizinkan, tapi di tengah jalan mendapatkan nasihat dari sahabat-sahabat lain supaya membatalkan ekspedisi yang dilakukan oleh Ammar bin As. Ya, kemudian Umar bin Khattab menuliskan sebuah surat untuk membatalkan isi suratnya. Ya, di surat tersebut dibawa oleh utusannya sampai ke pasukannya yang dipimpin oleh Ammar bin As. Ya, kemudian diberhentikan oleh sahabat yang membawa oleh utusan Umar bin Khattab yang membawa surat tadi. Apa kata Ammar bin As? Tahu nggak cerdasnya Ammar bin As itu? Ya, tunggu katanya, tunggu. Kita tidak akan berhenti sebelum sampai ke perbatasan, sudah masuk Mesir. Ya, Mesir. Ketika sudah masuk ke perbatasan Mesir, tahu nggak bagaimana cerdasnya Ammar bin As ini? Mana surat tadi? Surat yang tadi disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya, Khalifah Amirul Mukminin tadi. Setelah dibaca, tahu nggak isinya? Ya, cerdasnya Ammar bin As tersebut. Ya. Isi surat Umar bin Khattab tadi, kalau kamu masih jauh dari perbatasan Mesir, kamu balik lagi. Tapi kalau kamu sudah masuk kota Mesir, lanjutkan ekspedisinya. Lihat. Ammar bin As tahu apa isinya, apa isi suratnya, yang dikirim oleh Umar bin Khattab, padahal belum sempat dibacanya. Ya. Anaknya luar biasa lagi, Abdullah bin Umar itu. Abdullah bin Umar itu sempat ketemu Rasul kan. Abdullah bin Umar itu kan di antara sahabat yang pernah bertanya pada Rasul, aku nih anak muda kuat, tolong berikan aku amalan yang cocok buatku lah. Ya, kata Rasulullah SAW, ya puasalah kamu tiap bulan itu, tiap tengah-tengah bulan. Masa segitu doang Mas Rasul ya? Tambahin dong, kata Ammar bin As. Oke, silakan kamu puasa Senin Kemis. Saya masih kuat ya Rasul. Ya udah, kalau gitu kamu puasa sehari puasa, sehari tidak. Dan itu puasa terbaik, itu puasa saudaraku Harun Daud. Apa kata Ammar bin As? Ya Rasul, apa enggak ada yang lebih enggak ada yang lebih keren lagi gitu ya. Enggak boleh, kata Rasulullah. Ya, saya Nabi, saya juga puasa, saya makan, saya juga berkeluarga dan lain sebagainya, saya makan dan minum. Ya, jadi tidak terlalu guru dan berlebihan. Ya, kan sama dengan kita ya. Ya, sama nawar ya kan dengan kita kan. Ya, kalau sahabat nawar ke atas, ya kalau kita nawarnya nawar ke bawah. Nah, begitu kan? Ya Winda ya. Kalau perlu ditawari terus. Keberatan Ustaz, keberatan Pak, belum. Turunin dong. Ya sama lah, ini kita kan sama-sama nawarnya. Cuman masalahnya kalau sahabat itu nawar ke atas, kita nawar ke bawah. Ya. Ada Ubay bin Ka'ab, sama Ubay bin Ka'ab juga. Ini dari kalangan sahabat. Setelah Ubay bin Ka'ab itu ada namanya Zaid bin Thabit bin Tuhaq bin Zaid. Ada Abu Hurairah, termasuk dari tabaqatul mufassirin, Abu Hurairah. Walaupun beliau konsen juga di bidang hadis Rasul, sunnah Rasul, beliau juga ulama dari kalangan sahabat. Bahkan beliau ini kan kutu kelasnya Ahlus Suffah. Jadi wajar aja beliau ini mempunyai keahlian dari berbagai macam keilmuan.
ada Anas bin Malik, ya, membantu Rasulullah, khadimu Rasulullah sallam, qadir tahala ila al-Basrah fi zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Wa aliman nas al-fiqh wal ma'anil Quran wa kanat wafatu sanata 61 wa 90 wa kana law 80 auladan dzukuran. Insyaallah. Pembantu Rasulullah SAW, dan beliau nanti minta izin kepada Umar bin Khattab, pada masa meminta Umar bin Khattab untuk pindah ke Basrah. Beliau Anas bin Malik itu pernah menjadi gubernur di Basrah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mengajari manusia orang banyak fikih dan tafsir Al-Qur'an, ma'anil Qur'an. Kanat wafatnya pada tahun 91 Hijriah. Wa kana lahu 80 auladan dzukuran. Dia memiliki, tahu nggak anak berapa? Ya, 80 orang anak laki-laki dia memiliki ini. Ini doa Rasul untuk Anas bin Malik kan. Allahumma barik lahu fi auladihi wa fi malihi. Ya Allah, perbanyaklah anaknya Anas bin Malik dan hartanya, kaya raya sekali. Ya, ada Jabir bin Abdullah, ya, bin Umar bin Haram bin Salamah al-Ansari. Ini 10 sahabat ya. Kalau dalam kitabnya ada 10 sahabat yang dikategorikan sebagai mufassirnya dari kalangan sahabat. Nah, baru nanti dari kalangan tabi'in, ya, di 100 tahun pertama, pada suatu ada Rafi bin Haram, ini muridnya Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas. Ada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, waqad walada fi hayati Rasulullah SAW. Nah, ini yang termasuk, dan beliau lahirnya ketika Rasul masih ada, tapi beliau tidak dimasuk. Muhammad bin Ka'ab tidak termasuk dalam kategori sahabat. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu dengan Rasul dan tidak pernah belajar langsung pada Rasul. Karena ketika beliau lahir, Rasul mungkin sudah di tahun-tahun terakhir beliau hidup, Rasul hidup. Ya. Ruwiya an Fadalah bin Ubaid wa Abi Hurairah. Beliau mendapat ilmu dari Fadalah dan Abu Hurairah. Waqad jalasa litahditsi fil masjid fanhadama as-saqfu ahlaka ma'a ashabihi fi sanati wa 90. Ada Sa'id bin Jubair al-Asadi. Ya, ini ulama dari kalangannya Ini yang disampaikan oleh para ulama. Akhadha ilmi an Abdullah bin Abbas, ngambil ilmu dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Wa qala ba'dun, dan sebagian mereka mengatakan memuji keilmuannya Sa'id bin Jubair. Kana ala muttabi'in bitolak Sa'id bin Musayyab. Orang yang paling paham tentang pembahasan tolak itu Sa'id bin Musayyab. Yang paham terkait dengan haji itu Atha bin Abi Rabah. Ada yang paham tentang halal dan haram itu adalah Atha Tawus. Yang paham tentang faraid itu siapa namanya? Yang paham tentang faraid itu adalah Anas bin Malik. Bukan Anas bin Malik, maaf. Zaid bin Sabit. Nanti ada yang paham terkait dengan dan lain sebagainya. Ya, dengan tafsir itu Mujahid. Wa jama'ahum lidzalika Sa'id bin Jubair. Ya, yang mengumpulkan semua ilmu tersebut adalah ada Sa'id bin Jubair. Ada Ad-Dhahhak, ya, kalian kalau baca kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ada nama Ad-Dhahhak nanti itu. Ad-Dhahhak itu sahibut tafsir, mata bil Khurasan. Beliau belajar kepada para sahabat. Ada Abdurrahman bin Zaid, ya, akhadha ma'al Quran wa ruwiya anhu walidahu wa Ibnu Munkadir tu fi sanati isnata wa mi'atain. Ada Mujahid juga muridnya Ibnu Abbas, ya, qara'a ala Ibnu Abbas wa sahaba Ibnu Umar muddatan katsiratan, belajar kepada Ibnu Abbas dan tinggal lama belajar kepada Ibnu Umar tuh lama sekali. Wa khadha anhu, mengambil ilmu dari Mujahid ini adalah ada Qatadah, ada Amr bin Dinar, ada Ayyub, ada Mansur, ada Al-Amash, Ibnu Awan, wa ghairin. Qala Qatadah a'lam min baqil tafsir Mujahid. Ya, yang paham terkait dengan tafsir itulah Mujahid. Nanti ada Ikrimah, pembantunya Ibnu Abbas. Itu ada nama Ikrimah, ada Tawus juga bin Kaisan. Ada Hasan Al-Basri, ya, ini muridnya siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, ini satu tabaqat nih. Walaupun beda gurunya, karena dia berada di posisi yang sama-sama belajar kepada sahabat. Ya, Hasan Al-Basri walaupun berada dia di Basrah, dia digolongkan kepada tabaqat pertama dari kalangan tabi'in. Ada Atiyah bin Sa'id. Ya, ada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah muridnya Ibnu Abbas. Ada Qatadah juga bin Da'amah.
Ada Muhammad bin Sirin Al-Ansari, tabi'in juga, imam fi tafsir, al-hadis wal fikih wa ta'bir. Ya, ada hadis, fikih. Ibnu Sirin masuk dalam kategori muhaddisin juga, masuk dalam kategori mufassir juga. Ya. Kemudian beliau ta'bir ru'yah, beliau ahli tafsir mimpi, Ibnu Sirin. Makanya ada nama Tafsirul Ahlam karya Ibnu Sirin. Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi yang ditulis oleh Ibnu Sirin. Itu tabi'in loh. Waqad tufiya sanata 20 wa 100, wafat tahun 120-an Hijriah. Ada Qais bin Muslim, ada Sadi bil Kufah. Silakan nanti kalian baca di sini nih, tobakotnya dikelompokkan berdasarkan per 100 tahun. Ada 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, 100 tahun ke-9. Kemudian ada 100 tahun ke-9 berarti tahun 900 sekian sampai 999 misalnya. Ya, ada setelah tahun 1000, setelah tahun 1000 sampai sekarang. Nah, kalau kita tambahkan di tobakot modern, ada nanti kita temukan termasuk dalam kategori mufassir di tobakot modern itu ya ada Jamaluddin Al-Afghani, yang kemarin kita bahas juga, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada nanti Muhammad Abdu, ada Rashid Ridho, ya, ada Jamaluddin Al-Qasimi, ada Mustafa Al-Maraghi, ada Ahmad Mustafa, ada Muhammad Mustafa Al-Maraghi, ada Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ya, ada Muhammad Shaltut, ada Said Kutub, ada Ali As-Sobuni, itu dikategorikan dalam mufassir abad modern ya. Ada nanti ada Wahbah Az-Zuhaili, ya, ada Asy'arawi, ya, itu abad modern. Ada nanti kalau di Indonesia ada Quraisy Shihab, ada siapa lagi, Buya Hamka, termasuk abad modern. Ya, ada sebelumnya di abad yang tidak sama dengan siapa, dengan ulama-ulama abad 900-an ke bawah. Ada Abu Durrab As-Sinqal, itu termasuk dalam kategori ulama ulama abad ke-9 itu. Ya, kalau kita konversikan Abu Durrab As-Sinqal itu tahun 1600-an itu dia abad ke-10-an. Itu masih hidup, namanya siapa namanya? Dikonversikan ke tahun Hijriah, itu masih ada ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sezaman itu dengan Abu Durrab As-Sinqal. Ya, jadi Indonesia itu tidak ketinggalan ya dari aspek keilmuannya dengan ulama-ulama yang berada di wilayah pusat keilmuan sana. Jadi begitu ya. Ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Izin Pak, tadi telah disinggung tentang oleh antum bahwa yang bersanad itu hanya hadis, sedangkan kalau Al-Quran langsung berada. Tapi kenapa ketika seorang sudah mengatakan Al-Quran dikasih syahadah? Ya, kenapa dikasih syahadah? Ya, sanad. Tapi sanad itu kan ketika baca Al-Quran kan ketika baca Al-Quran kan nggak perlu disampaikan. Ada sanadnya, tapi sanadnya itu sekedar untuk menyambungkan menyambungkan bacaannya saja, bahwa bacaannya sudah dibacakan kepada gurunya dapat dari gurunya, tapi kan nggak dibacakan. Berbeda dengan hadis. Hadis itu harus bacakan sanadnya. Minimal sanadnya sanad terakhir. Qala apa yang disampaikan an Abi Hurairahnya. Ya, coba dalam kitab-kitab hadis itu disampaikan dari Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Kalian belajar kan apa? Kajian kitab hadis kan? Ya, kalian ketika membaca Sahih Bukhari itu kan ada an dari Bukhari dapat hadis dari gurunya dapat hadis dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Tapi Al-Qur'an kan nggak gitu. Al-Fatihah Mas ya. Alhamdulillah sebelum mulai Al-Fatihah emang ada bacaan sanadnya. Qala baru alhamdulillahirabbil alamin, kan tidak. Ya, sanadnya dalam Al-Qur'an itu sanad secara formalitas saja, secara formalitas bahwa dia sudah membacakan Al-Qur'an, sudah mentalakan Al-Qur'an dan mendapatkan syahadah. Kalau hadis nggak seperti itu. Kalau hadis wajib disampaikan melalui sanadnya. Minimal sanad terakhirnya. Baca Al-Qur'an, baca surah Al-Baqarah emang ada disampaikan dengan dengan sanadnya, sanad dari sahabat kan tidak ada. Ya, nanti. Oke ya. Biarin aja habis waktunya. Oke ya.
lagi pertanyaan? Bapak ini izin bertanya tapi personal chat ya Pak, waktunya udah habis. Silakan, langsung aja, silakan. Bapak punten ini izin bertanya. Jadi kan yang urutan ini Pak, yang urutan tobakot, menurut Bapak kan tadi yang tobakot itu kan intinya guru ya, intinya pokoknya tuh yang tentang guru. Tapi kalau di makalah itu ukuran untuk tobakot itu mazhab yang diikuti mufasir juga itu ukurannya. Jadi untuk ukuran tobakot itu gimana? Ya mazhab nggak termasuk lah. Mazhab tobakot itu ya kepada siapa dia apa, kepada siapa, sezaman dengan siapa dia belajar dengan guru yang sezaman. Abu Hanifah dengan Imam Malik itu satu tobakot. Dan murid-murid di bawahnya ketika mereka belajar dengan Imam Malik atau Abu Hanifah dihitung sebagai siapa? Satu tobakot. Ya Abu Hanifah dengan Imam Malik itu beda apa? Beda nuansa apanya? Beda nuansa fikihnya. Pemikiran apa? Juga berbeda. Ya, saya kira itu nggak masuk lah ya, Pak, dari aspek mazhabnya Pak, nggak masuk lah. Bapak, Lagi silakan. tapi di luar mata kuliah ini Pak, itu saya mau nanya itu Bapak kalau nyari kitab itu di mana ya Pak? Maksudnya? Kitab di mana nih? Kamu cari, kamu ketik aja di browser kamu tuh ketemu semua kok. Saya sudah sering ngajarin ya. Kalau nggak salah saya pernah ngajarin ya. Kamu mau cari apa? Mau cari kitab apa? Misalnya cari Tabaqatul Mufassirin, saya ajarin. Tabaqatul Mufassirin. Tabaqatul Tafsir, ada Tabaqat Tafsir, Tabaqatul Mufassirin Suyuti ada, atau ada Tabaqat Ad-Daudi, ini ada juga. Silakan kamu cari di Waqfiyah ada atau di Nurbuk juga ada. Silakan aja kalau di Nurbuk di sini. Nah, ini kitabnya Ahmad bin Muhammad Al-Andawi, Sirat wa Tarajum Hayatul Alam minan Nas. Cari di Tahmil sini. Download, tinggal tungguin aja. Tungguin banyak ya, silakan kalian download aja di internet semuanya ada kok ya. Tabaqatul Mufassirin ada banyak, karangan As-Suyuti ada karangan Az-Zahabi juga ada. Kalau Az-Zahabi itu punya kitab tafsir kalau Mufassirin itu sudah mengklasifikasikan tafsir berdasarkan tobaqotnya di sana. Ada juga mengklasifikasikan tafsir berdasarkan corak tafsirnya. Hanya ada link downloadnya. Download apa salah satu. Ini kalau sudah 415 kilobyte berarti ini cover ini. Nah, ini bukunya ini nih. Bukunya ini. Tinggal klik aja. Ya, tinggal buka. Oke. Tinggal buka. Ini kitabnya. Nah, ini. Ini kitabnya. Faslun fi dzikril mufassirin ashabi Rasulullah SAW. Ya, atau misalnya dari kitab yang lain, misalnya Tabaqatul Mufassirin, atau dari Waqfiyah bisa juga. Ada tafsir Tabaqatul Mufassirin dari As-Suyuti. Tinggal klik aja, ada di Nurbuk ada di Waqfiyah juga ada. Tinggal klik aja. Ini ada linknya di arsip, dia pasti mengarahkannya ke arsip. Tinggal dibuka. Nah, tinggal ini ada nih. Ini kitabnya. Tabaqat Al-Mufassirin Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ali Ahmad Ad-Daudi Al-Mutawafi. Ini Ad-Daudi, masih Ad-Daudi dan sebagainya. Ya, tinggal dibuka aja sih. Tabaqat Al-Mufassirin. Oke, itu ya. Coba ditanya nanya tadi. Kalau kitab yang tadi di mana, Pak? Kayak mana? Yang tadi kita baca, yang pertama. Iya di Waqfiyah itu ada semua di Waqfiyah. Mau cari aja. Tadi yang saya buka tadi itu ini kitabnya itu tadi. Ini kitabnya. Yang kita baca tadi. Ada di Nurbuk. Klik aja di browsernya, ada kok. Klik di browsernya Tabaqatul Mufassirin.
Ada di sini ada Daudi. Klik aja apa di Daudi, ada semua situ di situ. Dari sini. Oke. Bapak punten kalau untuk kitab tafsir itu sendiri Pak, biasanya kan kadang nemu cuma jilid 1 doang, giliran pas dicari jilid nggak ada gitu tuh gimana? Nggak mungkin nggak ada. Kamu cari kitab apa? Misalnya tafsir Al-Qurtubi, ada semua kok. Mungkin kamu yang downloadnya cuma jilid 1-nya doang. Misalnya tafsir Al-Qurtubi misalnya, tafsir Al-Qurtubi. Waqfiyah atau maktabah atau Nurbuk. Ini Jami' al-Ahkamil Quran ini apanya? Nah, berarti kalau di Nurbuk itu bisa milih, bisa juga milih. Atau kalau enggak di Waqfiyah itu sudah otomatis satu bukan otomatis ya, ada juga pilihannya. Contoh lihat sini, ini di situs Nurbuk sini. Nanti ada pilihannya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, atau jilid 4. Nggak mungkin kitab tafsir yang ada di internet itu nggak mungkin apa cuma sebagian doang. Ini ada pilihan, ada banyak ini. Mungkin kamu pas downloadnya di bagian ini aja, makanya dapat jilid 1 doang. Sampai berapa jilidnya? Sampai 25 jilid. Jilid yang terakhir ini kemungkinan ini covernya. Jilid yang ke-24 ini juz amma misalnya, juz amma mungkin. Ada tinggal kalau mau semuanya downloadnya semuanya, klik aja satu-satu klik semuanya. Atau nggak mau downloadnya, atau mau nggak mau downloadnya, ini sampai 26 jilid bahkan ya buka tanpa download, bisa aja buka tanpa download. Ahkamul Quran Jami' al-Ahkamil al-Mubayyin lima tadammana min as-sunnah wa ayil Quran al-Furqan ta'lif, ya baca aja. Berarti ini jilid berapa ini? Tergantung kamu download atau tidak. Itu ya. Ada semua kok. Mau cari apa, mau kitab apa, ada semua pada internet. Tinggal kita mau atau enggak aja lagi. Oke, saya absen dulu. Yang dipanggil silakan menjawab. Warsina. Hadir, Pak. Winda, Putih, Hadir, Pak. Yulianti, Yunita Purnamasari, Ziana Walida. Izin, Pak. Adisya Hanifa. Pak. Aminah. Hadir, Pak. Andita mana? Hadir, Pak. Anisatul Afifah. Dari Izin, Zin. Pak. Azka Asriyah mana? Azka Asri. Hadir, Pak. Neng. Hadir, Pak. Hadir, Farid Nasution. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fauzia Mulyaningsi. Hadir, Pak. Gani Samaha. Hadir, Pak. Hakiki Nurjana. Hadir, Bapak. Hamidah Nurrah. Hadir, Hanifatus Sania. Hadir, Pak. Eliatun Qayyimah. Hadir, Pak. In Zakiratul Fadilah. Hadir, Pak. Maryam Jamilah. Izin, Pak. Mona. Sama izin juga. Mana orangnya nih? Kemudian Mutmainah. Hadir, Pak. Nidifatul Asadiyah. Hadir, Pak. Nida Romatika. Hadir, Pak. Nisrina Aulia. Hadir, Pak. Nur Fahmi. Kudsia. Tadi ada Pak Nur Fahmi. Kudsia. Hadir, Pak. Rafi Arash. Hadir, Pak. Sahula Ruzni. Hadir, Pak. Saila Rahmani Hidayati. Sakit, Pak. Salsabila Aulia Putri. Pindah, Pak. Keluar. Salsabila Khairunisa. Hadir. Cindy Nabila. Hadir. Soleha. Sri Hartini. Hadir, Pak. Cindy Khairun Mutmainnah. Hadir, Pak. Wilda Nur Awalia. Hadir, Pak. Wirda Aulia.
Izin, Pak. Siti siapa? Alifia? Hadir, Pak. Siti Rialin? Rialin? Hadir, Pak. Siti Sofatul Aulia? Hadir, Bapak.